Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Firki Pradana Putra, NIT 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan perawatan bogi, gearbox, dan gardan shaft, di mana setiap bogi itu mempunyai komponen-komponen detail dan gearbox itu mempunyai komponen detail juga, yang mana ada eh, gear-gear dan yang jumlahnya banyak. Kemudian gardan shaft di mana itu sebagai tumpuan daripada rem, yang mana di ujung-ujungnya pastinya ada bearing. Yang pertama, komponen yang pertama yaitu perawatan wheelset pada log CC300, di mana di gambar ini terdapat wheelset. Wheelset sendiri ini terdapat komponen-komponen yang mana gabungan dari wheel atau roda sendiri, terus gearbox, axle, terus ada bearing dan rumah bearing. Kemudian biasanya kalau ada sistem pengereman, ada juga disc brake. Kemudian untuk perawatan daripada wheelset sendiri, yang pertama peralatannya atau material yaitu kunci pas satu set, kemudian mesin assembly atau disassembly roda, kemudian mesin bubut roda, kemudian penggaris atau jangka sorong, terus wheel gouge ataupun alat untuk mengukur diameter roda, kemudian oil atau oli. Kemudian untuk aktivitas maintenance atau perawatan sendiri yaitu reprofil permukaan roda, yang mana terlebih dahulu cek visual keretakan roda ataupun axle, kemudian cek adanya deformasi pada axle atau roda, kemudian cek roda flat ataupun wheel flat atau spot. Jika panjang wheel spot melebihi ataupun kurang dari 60 mm, maka diperlukan reprofil roda. Kemudian wheel spot akan meningkatkan level stres ataupun tegangan dan dapat menyebabkan roda retak ataupun spelling ataupun burnout. Di sini terdapat gambar daripada profil roda, di mana nomor satu ini keterangannya permukaan diameter tampak roda, kedua batas operasi diameter tampak roda, dan ketiga daerah yang mengalami keausan, di mana daerah ketiga ini, terit ini, namanya terit, bagian ini paling sering terkena dengan gesekan antara rel dengan roda, dan untuk flange yang menonjol ini sering juga bergesekan dengan rel jika berada di lengkung ataupun saat snack motion, itu sering juga. Adapun untuk pengukuran daripada roda sendiri, di sini ada keterangan-keterangan di mana ukur diameter lingkar untuk nomor satu, nomor dua itu ukur diameter lingkar. Ini untuk plusnya 2. Kemudian yang ketiga ukur ketinggian flange. Untuk tinggi kan H lambangnya. Jadi untuk ketinggian itu 28,5 mm, kemudian ukur bidang lingkar 63,5 mm, dan lebar flange nomor 5 itu dengan lambang E 31,9 mm, dan kedalaman flange roda diameter dengan lambang D kecil 29,4 mm, dan jarak dari ujung tepi lingkaran roda sebesar 13 mm. Untuk cara pengukurannya sendiri yaitu ukur diameter tapak roda. Jika ada perbedaan, jadi harus dilakukan reprofil dengan menggunakan alat ataupun mesin bubut. Mesin bubut sendiri ada dua, yaitu yang wheelsetnya itu dilepas, dan ada juga yang langsung terpasang ke bodi ataupun ke keretanya. Kemudian untuk ada catatan penting di mana ukuran kedalaman flange roda D, lebar flange roda E, dan ketinggian flange roda ditetapkan oleh operator. Jadi setiap operator itu mempunyai ketetapan sendiri-sendiri. Yang kedua, jika satu nilai keluar dari toleransi yang diizinkan, maka harus dilakukan perbaikan profil roda jika perlu dilakukan. Untuk pengecekan cek punggung roda, yaitu dilakukan dengan cara pengukuran jarak punggung roda ketika wheelset dalam keadaan kondisi kosong ataupun tanpa beban. Kemudian perawatan gearbox pada log CC300, yang mana gearbox sendiri adalah
rumah ataupun gear-gear yang begitu banyak untuk menjalankan daripada meneruskan daya daripada transmisi ke roda. Adapun di sini keterangan gambarnya ada nomor 1 batas maksimum dan batas minimum. Adapun untuk perawatannya yaitu memerlukan alat, yaitu yang pertama kunci pas dan ada bahan jikalau oli dalam gearbox ini kurang, jadi bisa ditambahkan oli SAE 85W min sampai 90W dan menggunakan api GL5. Kemudian untuk aktivitas maintenance ataupun perawatan daripada gearbox sendiri, yaitu yang pertama ada pengisian oli, yaitu yang pertama membersihkan area sekitar magnetis bar, kemudian yang kedua buka magnetis bar dan isi gearbox ke batas max pada gelas juga oli yang dimasukkan menggunakan filter oli transmisi sebesar 200 ml. Kemudian pasang magnetis bar, gunakan seal ring baru. Kemudian ada pembersihan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli yang berlebihan. Setelah itu cek level oli setelah dilakukan operasional. Adapun pengecekan ataupun cara mengatasi kebocoran oli, yaitu yang pertama cek sisa oli pada labirin seal apakah normal atau tidak. Jika mengalami kebocoran maka harus diganti. Jadi mengalami ataupun kereta ini tidak bisa berjalan atau tidak siap operasi. Kemudian cara cek kedua yaitu adanya oli yang jatuh pada dinding gearbox mengindikasikan adanya kebocoran dan harus diperiksa kondisi tutupnya. Kemudian jika gearbox mengalami pengisian yang berlebih, ini akan menimbulkan kebocoran. Saat terjadi kebocoran, cek level oli kembali. Untuk level oli sendiri ada takarannya, yaitu jika ketinggian level oli pada marking yang atas max berarti level oli benar. Jika ketinggian level oli di marking yang bawah itu min, maka oli perlu diisi. Jika ketinggian level oli di atas marking yang atas melebihi max, maka kuras oli atau isi ulang pada level yang benar. Adapun penggantian oli gearbox yang mana? Yang pertama yaitu bersihkan area sekitar screw plug dan magnetis bar, kemudian lepas skru plug dan kuras oli, kemudian pasang skru plug kembali dan menggunakan seal ring baru. Lepas magnetis bar dalam prosesnya dan cek adanya kotoran yang lengket di magnetik. Kemudian kotoran yang menempel di magnet dalam kondisi normal dan tidak berbahaya. Isi gearbox dengan oli yang tersaring sampai batas atas pengisian. Skru pada magnetis bar dengan steel ring baru dan kencangkan. Bersihkan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli. Kemudian perawatan yang kedua yaitu perawatan pada gardan shaft pada lock CC 300, yang mana gardan shaft sendiri ini memiliki fungsi yaitu meneruskan daya daripada transmisi ataupun meneruskan daya transmisi ke gearbox. Untuk peralatan daripada gardan shaft sendiri, yaitu yang pertama material yang digunakan yaitu tang grease dengan standar DIN 51825, kemudian oil injection. Untuk aktivitas maintenance ataupun perawatan yang diperlukan, yang pertama yaitu pelumasan join, yang mana ini ada di daerah yang bergesekan. Untuk caranya yaitu lumasi masing-masing join melalui nipple pelumasan sampai pelumasnya terlihat berlebih pada semua ujung segel. Tekanan pelumas itu maksimal 15 bar. Kemudian pada koneksi skru dan koneksi flange, yaitu dengan cara cek koneksi skru dan koneksi flange pada tempat yang benar. Kencangkan ulang jika dibutuhkan. Pada joint shaft itu yaitu dengan cara cek visual universal joint atau gardan shaft dari kerusakan, repar cat dan yang rusak. Kemudian pelumasan leading section gardan shaft.
yaitu dengan cara lumasi masing-masing staging section pada universal joint shaft dengan maksimal 40 gram dari grease. Tekanan pelumas maksimum 15 bar. Di sini, di gambar ini terdapat titik-titik di mana kita harus melumasi, yaitu ada di daerah joint dan di section head dan shaft. Adapun perawatan bearing block pada CC Log 300, yaitu untuk keterangan pada gambar yang pertama ini, yaitu oil filter hole, dan yang kedua monitoring hole, dan ketiga oil drain hole, di mana untuk bearing sendiri dipasang untuk menghubungkan antara gearbox pada bogi 1 ke bogi kedua dengan perantara ataupun menggunakan frame. Jadi di atas bearing ini ada frame untuk alat atau material yang digunakan untuk perawatan bearing block sendiri, yaitu yang pertama pastinya kunci pas. Untuk aktivitas maintenance ataupun perawatan sendiri, yaitu yang pertama cek level oli bearing block, yaitu dengan cara lepas skru plug nomor 2 pada gambar di bawah. Kemudian oli harus kelihatan di ujung bawah skru plug nomor 2. Jika diperlukan isi oli, cek visual bearing block dan kontaminasi kerusakan akibat dari luar, kemudian komponen yang tidak kencang. Jadi kalau ada komponen yang tidak kencang, ini harus dikencangi dengan menggunakan kunci pas. Kemudian ada perawatan yang kedua, yaitu mengisi oli bearing block dengan cara lepas skru plug oil filter hole, kemudian lepas skru plug oil level monitoring hole, dan isi oli ke dalam skru plug oil filter hole. Kemudian sampai oli keluar dan skru plug oli monitoring hole bearing block diisi dengan oli sebanyak kurang lebih 3 sampai 3,8 liter untuk bearing block posisi terbalik. Sisipkan skru plug dan gunakan dengan seal baru. Untuk mengisi ulang oli bearing block, yaitu dengan cara lepas skru plug, kemudian buka skru plug dan kuras oli, kemudian sisipkan skru plug dengan seal yang baru, kemudian isi oli ke lubang skru plug sampai oli terlihat pada oil level monitoring hole. Kemudian sisipkan skru plug dan dengan menggunakan seal baru. Untuk perawatan zona bearing pada log CC 300 ini, yaitu dengan cara menggunakan alat, yaitu yang pertama kunci ring pas, set, kemudian mesin press bearing, dan hammer. Tipe daripada zona bearing ini dipakai adalah tipe non-field lubrication NVL, untuk standarnya yaitu AAR/D. Ini yaitu standar Amerika, yang mana bearing ini digunakan untuk log CC 300. Untuk aktivitas maintenance ataupun perawatan daripada zona bearing sendiri, yaitu yang pertama temperatur ini memiliki temperatur 200 Fahrenheit. Ini mengindikasikan bahwa panas yang menandai pirometer atau satu pengukuran temperatur tinggi harus digunakan untuk mengecek temperatur bearing setelah detektor elektronik telah menunjukkan indikator kenaikan temperatur. Apabila ditemukan temperatur yang melebihi batas, tidak ada pelumasan lain dengan AER roll bearing grease harus diterapkan, kecuali bearingnya nampak jelas mempunyai temperatur yang berlebih. Kemudian perawatan yang kedua, yaitu dengan mengidentifikasi kebocoran grease, yang mana ketika bearing ditemukan terlalu sering terlihat bocor, cek untuk seal yang longgar. Kalau seal tidak longgar, maka pertimbangan yang harus diberikan pada saat memenuhi perlengkapan dan pelumasan yang terakhir. Kalau grease telah ditambahkan pada saat 6 bulanan yang lalu, kebocoran bisa menunjukkan perlunya pelumasan kembali, ataupun kalau grease telah ditambahkan atau lebih waktu 2 atau lebih waktu. Kemudian kebocoran bisa disebabkan oleh kelebihan grease pada bearing. Grease tidak boleh ditambahkan. Penambahan grease akan mempengaruhi kebocoran.
Gosoklah bearing sampai bersih. Inspeksi berikutnya akan menentukan apakah perhatian lebih lanjut diperlukan. Kelebihan pelumasan harus dihindari. Kelebihan dari pelumas akan menyebabkan teridentifikasi daripada kebocoran kris. Untuk yang selanjutnya yaitu perawatan daripada thread brake dan rem block pada log CC300, yang mana thread brake ini yaitu pengereman yang adhesi, yaitu bersentuhan langsung dengan roda atau wheel. Rem block sendiri merupakan sepatu rem ataupun yang langsung bersentuhan dengan wheelnya atau roda. Adapun jumlah thread brake yaitu 6 unit per bogi untuk CC log 300 dengan susunan 2 unit thread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit thread brake tidak dilengkapi parking brake. Yang mana untuk perawatan thread brake dan rem block sendiri, ini untuk alatnya yaitu yang pertama kunci ring pas, hammer. Untuk maintenance-nya sendiri yaitu yang pertama cek instalasi thread brake, yaitu dengan bogi frame apakah terdapat baut pengikat yang kendor ataupun brake bracket penahan thread brake ke bogi frame terdapat keretakan. Kemudian cek fungsi kerja thread brake. Untuk cek fungsi sendiri ini pada saat braking ataupun rilis, yaitu pada saat pengereman, melakukan pengereman ataupun tidak melakukan pengereman. Terus cek fungsi kerja manual rilis pada thread brake. Kemudian untuk perawatan daripada rim block sendiri, yaitu menggunakan alat, itu yang pertama kunci pelepas rim block, kemudian hammer dan pin bar. Pin bar sendiri adalah pin yang mengunci daripada thread brake sendiri, blok rem ke sistem pengeremannya. Jadi di sini ada sebuah pasak. Nah, ini pasaknya yang melintang ini pin bar. Kemudian untuk aktivitas maintenance-nya sendiri ini cek ketebalan rem. Jika ketebalan rem sendiri ini kurang dari 10 mm, ganti dengan yang baru. Ketebalan blok rem mengacu pada sisi rem blok yang mempunyai ketebalan paling rendah dan minimum. Di sini untuk penggantian sendiri tidak harus 10 mm. Jadi kalau di bagian atas ataupun bagian bawah itu terlalu tipis, itu harus diganti karena untuk pemasangan sendiri jadi salah. Dan penggunaan daripada bahan thread brake sendiri ataupun blok rem ini bermacam-macam. Ada yang dari besi dan ada yang dari komposit. Kemudian perawatan baterai rubber stopper pada log CC300, yang mana rubber stopper ini berfungsi untuk meredam gerakan arah melintang. Terdapat 4 buah rubber stopper dalam satu bogi, yang mana untuk perawatannya sendiri itu memerlukan alat yaitu kunci pas atau ring set, kemudian plat atau sim. Kemudian untuk perawatannya sendiri yaitu yang pertama cek kondisi rubber, apakah kaku atau tidak, dan apakah terjadi ataupun terdapat keretakan. Dan kemudian cek ketebalan rubber, di mana ditemukan pemisahan sisi samping dan atau retak permukaan rubber lebih dalam dari 5 mm. Kemudian periode pakai melebihi 2 tahun atau kekakuan pegas berubah lebih keras. Kemudian berat penyangga karet berubah menjadi 45 mm, yang mana nilai ini adalah 90% dari tinggi asli 50 mm karena abrasi. Kemudian untuk perawatan selanjutnya yaitu damper, coil spring, traction rod, dan trailing arm pada log CC300. Untuk perawatan damper sendiri yaitu ada beberapa macam jenis, yaitu yang pertama vertikal, lateral, dan primer. Primer yang mana damper ini dapat pada bogi yang berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada bogi sendiri ataupun beban
lokomotif. Terdapat 4 buah damper ini, yaitu primer damper dan 2 buah lateral damper serta 2 buah vertical damper. Untuk alat atau materialnya sendiri, yaitu yang pertama kunci pas atau ring set, yang B, aktivitas maintenance, yaitu cek damper dari kerusakan, tidak terdapat cacat dan kebocoran oli, ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian, untuk coil spring sendiri, terdapat suspensi primer dan suspensi sekunder. Untuk coil spring yang terdapat pada bogi ini berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada lokomotif sendiri, ataupun getaran yaitu dari rel ke boginya langsung. Kemudian terdapat 4 buah primer dan 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertical damper. Untuk alat atau material peralatan coil spring sendiri, yaitu yang pertama kunci pas atau ring, terus lifting check, dan untuk perawatan maintenance-nya sendiri yaitu cek damper dari kerusakan atau tidak terdapat yang solid atau patah. Kemudian untuk traction motor atau traction rod dan trailing arm, yaitu komponen ini pada bogi berfungsi untuk meneruskan gaya traksi dan pengereman antara kar body dan bogi. Terdapat 1 buah traction rod dan 6 buah trailing arm dalam 1 bogi. Untuk peralatan sendiri atau material yaitu kunci pas. Untuk maintenance-nya yaitu cek rubber dari kerusakan atau tidak terdapat cacat, ganti traction rod atau trailing arm jika rubber terkelupas melebihi seperempat bagian luasan rubber atau rubber lepas dari traction rod maupun trailing arm. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Kalau ada salah kata ataupun penyebutan kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.